Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin wal muslimat hafizani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini Allah Ta'ala masih memilih kita untuk menikmati hidangan Allah berupa kesyahduan salat subuh berjamaah di awal waktu, dilanjutkan dengan zikir sejenak. Fa insyaallah kita kembali duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hati kita dilapangkan untuk mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah yang paling tinggi takwanya, paling luhur budi pekertinya, paling damai hatinya, paling sakinah keluarganya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah di atas ajaran dan sunnah beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya rabbal alamin. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai pembahasan tentang mengenali mahram, sesuatu yang amat penting untuk kita lakukan karena terkait dengan kehidupan sehari-hari, karena terkait dengan muamalah kita dengan sesama manusia, wabil khusus dengan yang berbeda jenis, laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Ada banyak manfaat dari belajar tentang mahram, wabil khusus untuk menjaga marwah nasab kita serta kehormatan keluarga agar tidak dirusak oleh hal-hal yang melanggar hukum-hukum kemahraman dan batas-batas syariatnya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas surah An-Nisa ayat 23, lalu mahram, definisi dan urgensinya, kemudian pembagian mahram dari yang mu'abbad, yaitu yang tidak boleh dinikahi selamanya. Kemudian nanti kita lanjut bagian yang muakkad. Yang mu'abbad pun kita baru menyelesaikan bagian pertama dan kedua karena faktor nasab dan musahharah. Ya, ini 7 orang perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki selama-lamanya karena hubungan nasab. Ke atas ibu, ke bawah anak, ke kanan dan kiri saudara perempuan, lalu ke atas ya bibi dari jalur ayah, masih ke atas bibi dari jalur ibu, lalu ke bawah lagi keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan. Ini tidak boleh dinikahi. Begitu juga dengan wanita, ada 7 laki-laki yang tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Ya, dari mulai bapak, anak laki-laki, saudara laki-lakinya, pamannya, baik pamannya dari ayah atau ibu, juga keponakannya, baik keponakannya dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya. Ya, ini tidak perlu dihafal. Kalau ingin dihafal juga tidak mengapa, karena filenya saya berikan kepada takmirah untuk dibagikan kepada antum semua. Baik, karena faktor perkawinan kita juga sudah bahas, ada 4 wanita yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya jika kita menikahi seorang wanita. Yang pertama, istri
dari ayah. Ya, buat laki-laki istri dari ayah alias ibu tiri, itu nggak boleh dinikahi. Sekali mereka akad, maka selama-lamanya dia tetap ibu kita, walaupun statusnya berbeda dengan ibu kandung. Yang kedua, ibu dari istri alias ibu mertua, maka selama-lamanya tetap akan jadi ibu mertua buat kita laki-laki, meskipun sudah bercerai dengan istri. Ya, selama-lamanya tetap ibu mertua. Jangan pindah haluan lalu menikahi ibu mertua, nggak boleh, haram ya. Selama-lamanya dia adalah ibu mertua kita dan haram untuk dinikahi. Beda halnya dengan yang ketiga, anak perempuan dari istri. Ya, kita menikah dengan seorang wanita punya anak yang lebih menarik hati seorang lelaki misalnya ya, maka selama belum terjadi jima atau dukhul atau bercampur, maka dia bisa bercerai dari istrinya itu lalu menikah dengan anaknya. Tetapi kalau sudah terjadi dukhul atau bercampur, maka selama-lamanya dia statusnya sebagai anak dan tidak boleh dinikahi meskipun sudah bercerai dengan istrinya tersebut. Yang keempat, istri dari anak laki-laki alias menantu itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Begitu juga dengan perempuan, ya tinggal dibalik saja. Ya, ayah tirinya tidak boleh dinikahi kecuali ya perempuan punya ibu, ibunya janda lalu menikah lagi dengan laki-laki. Ya, ini kalau sudah bercampur maka dia tidak boleh dinikahi selama-lamanya, ya, ayah tiri tersebut. Tapi kalau belum bercampur, dia masih boleh dinikahi oleh ayah tirinya atau mantan ayah tirinya selama sudah bercerai ya dengan ibunya tersebut. Kemudian ayah dari suami alias ayah mertua sama statusnya selama-lamanya tetap ayah mertua. Anak laki-laki dari suami alias anak tiri. Kemudian suami dari anak perempuannya yaitu menantunya. Ada kaidah ya, saya tuliskan di bawah itu. Akad dengan anaknya haramlah ibunya, akad dengan ibunya halallah anaknya. Jadi kalau akad dengan anaknya, maka ibunya selama-lamanya jadi mertuanya dia, tidak boleh dinikahi walaupun sudah terjadi perceraian, walaupun belum dukhul, belum bercampur. Tetapi akad dengan ibunya halallah anaknya, asal apa? Asal sudah bercerai dari ibunya itu dan belum terjadi jima alias bercampur atau dukhul ya. Baik, ini mahram mu'abbad yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya karena faktor perkawinan. Kita masuk berikutnya, mahram mu'abbad karena faktor persusuan. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mahram mu'abbad karena persusuan. Kaidahnya adalah persusuan mengharamkan apa yang diharamkan dalam keturunan. Jadi tadi keturunan ada 7 yang membuat jadi haram, maka begitu juga jika seseorang menyusu kepada perempuan yang lain yang bukan ibunya, maka 7 kelompok saudara-saudara dari ibunya itu haram untuk dinikahi, termasuk si ibu tadi ya. Maka pihak-pihak yang haram untuk dinikahi karena faktor persusuan sama dengan pihak-pihak yang haram untuk dinikahi karena faktor keturunan atau nasab. Siapa saja mereka? Kita lihat buat laki-laki. Sebentar, ini sekarang ini kan ada apa ya, ada semacam tren juga ya, namanya Bank ASI ya. Ya, Bank ASI. Nah, itu terkait dengan permasalahan ini. Atau yang lebih sering terjadilah, ibu muda baru melahirkan anak pertama. Biasanya air susunya belum keluar, ASInya belum keluar. Di bidan di rumah sakit. Lalu karena anaknya menangis terus, kasihanlah orang-orang. Maka ada ibu lain yang sedang menyusui menawarkan diri untuk menyusui anaknya. Nah, ini terkait dengan permasalahan ini. Kalau sah persusuan yang terjadi, maka dia jadi mahram. Jadi mahram. Yang lebih parah kalau nggak diketahui siapa si fulanahnya itu yang menyusui itu. Ya, siapa-siapa saja. Mungkin beberapa orang juga bisa jadi. Subhanallah. Ya. Nggak diketahui asal usulnya, rumahnya di mana, saudaranya siapa. Ya, ini
patut menjadi perhatian kita. Kita lihat dulu siapa saja 7 kelompok perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang menyusu kepada seorang wanita. Bagi seorang laki-laki, berikut ini 7 perempuan yang tidak boleh dinikahi karena faktor persusuan. Yang pertama jelas ibu susuannya nggak boleh dinikahi, ya. Jadi nggak boleh menikahi ibu susuan. Ya, ingat kasus yang saya pernah ceritakan di awal dahulu, yaitu keluarganya Uqbah bin Al-Harith. Lagi rumah tangga enak-enakan berdua dengan istrinya, tiba-tiba ada wanita tua mengetuk pintu, meminta izin untuk masuk, lalu mengatakan atau mengaku dia adalah ibu susuan dari Uqbah dan istrinya. Jadi si ibu ini tahu riwayatnya, ibu susuan. Kebayang nggak kalau kejadian sama kita ini, ya? Subhanallah. Ya, kemudian mengadulah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW? Apa kata beliau? Mau apa lagi? Ceraikan istrimu. Subhanallah. Coba suruh ceraikan istrinya karena satu ibu susuan. Makanya yang kedua itu, anak perempuan dari ibu susuan tidak boleh dinikahi. Jadi ibu susuan dari laki-laki ini punya anak perempuan, anak kandungnya, nggak boleh dinikahi. Atau saudara perempuan susuan, si ibu ini nyusuin juga anak perempuan lain entah siapa, itu saudara susuan namanya, ya. Itu tidak boleh dinikahi. Lalu yang keempat, saudara perempuan ayah susuan, bibi susuan. Kita laki-laki misalnya menikah kepada wanita, menyusu kepada wanita. Lalu si ibu ini punya ayah, punya ibu. Maka yang jadi adik dari ayahnya ini yang perempuan atau kakaknya yang perempuan tidak boleh dinikahi. Namanya bibi susuan. Begitu juga, ya, si ibu tadi punya ibu, lalu ibunya ini punya saudari, baik kakaknya maupun adiknya, itu juga tidak boleh dinikahi oleh anak laki-laki yang menyusu tadi. Jadi cabangnya lumayan panjang, ya. Lalu yang kelima atau yang keenam, anak perempuan saudara susuan laki-laki, keponakan susuan juga nggak boleh dinikahi. Perhatikan bagannya, ini nggak ada papan tulis, ya, saya gambarkan saja. Laki-laki menyusu pada seorang ibu, ibunya ini punya anak laki-laki, lalu punya anak lagi, jadi keponakan, ya, jadi keponakan, nggak boleh dinikahi. Sama kalau dia punya yang ketujuh, ya, punya anak perempuan, punya anak lagi, jadi keponakan, kan statusnya, tidak boleh dinikahi. Ya, jadi harus diruntut seperti itu supaya marwah tetap terjaga, nasabnya tetap bersih, karena tidak boleh menikahi mahram. Ya, hurrimat alaikum ummahatikum, haram buat kalian menikahi ibu-ibu kalian karena mahram kita. Tidak boleh menikahi mahram selama-lamanya, seperti itu. Ingat, ya, kasus di Jawa Barat tuh, bukan kasus, ya, cerita di Jawa Barat tentang seorang anak yang ngebet pengen menikahi siapa? Ibunya sendiri, ya. Apa tuh kasusnya? Apa nama kisahnya? Iya, nggak tahu bener, nggak tahu, nggak, wallahu alam, ya. Nah, ini kan kisah-kisah seperti itu nggak boleh, ya, tidak boleh terjadi. Termasuk ibu susuan juga tidak boleh. Paham, ya? Ini 7 orang perempuan yang tidak boleh dinikahi karena seorang lelaki menyusu kepada seorang wanita. Kita lanjut sekarang yang perempuan. Bagi seorang perempuan, berikut ini 7 laki-laki yang tidak boleh dinikahi karena faktor persusuan. Wanita, anak perempuan menyusu kepada seorang ibu, ya, maka konsekuensinya sebagai berikut. Yang pertama, bapak susuan, suami dari ibu susuan nggak boleh dinikahi, ya, suaminya tidak boleh dinikahi. Mantan suami juga nggak boleh dinikahi. Kemudian menikah lagi nggak boleh juga dinikahi. Seterusnya seperti itu, tidak boleh dinikahi. Yang kedua, anak laki-laki dari ibu susuan, ya, wanita menyusu kepada seorang ibu, lalu ibu ini punya anak laki-laki,
itu juga tidak boleh dinikahi. Saudara laki-laki susuan, si ibu ini pernah menyusui juga anak laki-laki lain di luar anaknya, maka dia jadi saudara laki-laki susuan, tidak boleh dinikahi. Yang keempat, saudara laki-laki ayah susuan, ini agak ke atas, itu juga tidak boleh dinikahi, paman susuan. Termasuk saudara laki-laki ibu susuan, paman susuan juga tidak boleh dinikahi. Yang keenam, anak laki-laki saudara susuan laki-laki atau keponakan susuan tidak boleh dinikahi. Begitu juga yang ketujuh, anak laki-laki saudara susuan perempuan keponakan susuan juga tidak boleh dinikahi. Ustadz, bagaimana kalau yang menyusui itu punya adik atau kakak? Laki-laki kasusnya. Iya. Ini si fulan A menyusu kepada seorang ibu. Ya jelaskan 7 orang jadi nggak boleh dinikahi. Lalu si fulan ini punya adik, punya kakak, ya. Laki-laki juga. Apakah jadi haram juga atau tidak? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jadi haram juga untuk menikah dengan kelompok dari ibu susuan ini? Jawabannya tidak, karena tidak apa? Tidak satu susuan. Makanya jangan sembarangan menyusu gitu ya. Tidak, ya jawabannya tidak. Jadi hanya laki-laki ini saja, yang lainnya tidak terganggu karena proses persusuan yang terjadi seperti itu. Baik, saya punya pengalaman sendiri soalnya masalah ini. Kakak saya yang perempuan, yang paling tua, itu punya saudara susuan. Waktu kecil pernah disusui oleh tetangga, maka tetangga itu seperti jadi saudara hari ini, ya. Subhanallah, ini kejadian nyata pada kehidupan saya. Kakak saya yang perempuan itu pernah disusui oleh tetangga. Tetangga itu otomatis menjadi saudara bagi kakak itu. Kita juga dikebawa-bawa akhirnya, dengan terikat kuat seperti itu, ya. Jadi harus perhatikan faktor ini. Ustadz, kalau Bang Asi bagaimana? Kalau Bang Asi harus memenuhi syaratnya, nanti kita bicarakan syaratnya. Ya, selama tidak memenuhi syaratnya maka tidak terjadi kemahraman. Yang repot kalau air susunya dicampur-campur. Ya, dapat Bang Asi satu nggak jelas punyanya siapa, kemudian yang dapat lagi, kemudian dicampur begitu kan, di dalam satu gelas seperti itu. Ini repot kalau seperti ini. Ya, dicampur-campur. Makanya saya nggak tahu ya, tetangga juga di rumah itu ada yang punya penyewaan freezer buat ASI, ya. Nah, tidak tahu apakah setiap ASI yang dimasukkan ke bank ASI itu ada namanya atau tidak. Harusnya ada ya, harusnya ada ya, harusnya ada, biar tidak kacau nasabnya nanti. Ada satu kejadian yang menimpa Sahlah binti Suhail, perempuan di zaman Nabi SAW. Ya, dia punya budak laki-laki kecil namanya Salim. Namanya Salim. Waktu kecil biasa bolak-balik mondar-mandir masuk ke kamarnya Sahlah binti Suhail. Nggak ada masalah, anak kecil kan. Masuk ke kamar, mungkin kelihatan auratnya, sudah terbiasa. Ya, karena budak laki-laki biasa disuruh untuk ini dan itu kan. Lama kelamaan si Salim ini tinggal di situ, masih tumbuh besar, menjadi remaja, menjadi dewasa, ya kan, jadi masalah. Sementara Sahlah punya anak lagi perempuan, ya, punya anak lagi bayi seperti itu. Jadi masalahnya kenapa? Karena Salim sudah tumbuh dewasa, sementara si Sahlah menyadari Salim ini bukan siapa-siapa, hanya budaknya. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana ini solusinya supaya Salim tetap bisa bekerja? Ya, menemui dia di dalam kamar, diperintahkan sesuatu untuk pekerjaan tanpa terhalang oleh aurat seperti itu. Maka dijawab oleh Nabi SAW, susui Salim. Masalahnya gimana caranya begitu kan? Masalahnya gimana? Ya, maka dituangkan susu itu ke dalam mangkuk, kemudian Salim meminumnya sampai kenyang, ya, sampai 5 kali dia minum sampai kenyang, maka jadilah Salim anak susuan seperti itu. Tapi walaupun begitu, ibu-ibu perhatikan dengan baik, walaupun dia mahram kita nih ya, misalnya paman
atau keponakan tinggal di rumah atau silaturahim segala macam, ibu-ibu tetap walaupun mereka mahram kan, tetap tidak boleh sembarangan membuka aurat. Jangan mentang-mentang mahram seluruh tubuhnya boleh dilihat, tidak. Itu hanya milik suami. Lalu batasannya apa buat wanita kepada orang lain yang mahramnya dia, baik laki-laki maupun perempuan? Jawabannya adalah sebatas yang boleh dilihat, yaitu tempat ya memakai perhiasan. Di mana saja bagiannya, leher boleh kelihatan, rambut biasa taruh perhiasan, lalu dada bagian atas sedikit tempat taruh kalungnya ya, kemudian tangannya ya sampai sebatas makai apa, gelangnya, lalu kaki biasa pakai gelang zaman dulu ya. Nah itu sebatas itu aja yang boleh terlihat. Jadi nggak boleh juga sembarangan pakai celana pendek, pahanya terlihat, walaupun ini kan mahram, paman mahram. Subhanallah, jangan membuka peluang syaitan masuk di situ, jangan. Termasuk ibu-ibu perhatikan, anak laki-laki yang sudah dewasa, anak sendiri tak boleh ya, tetap jaga auratnya dengan baik ya, tetap seperti itu adabnya, kecuali dalam kondisi darurat tersingkap, itu lain perkara. Kalau dengan mahram nggak ada masalah ya, tetap di tempat-tempat di mana biasa menyimpan perhiasan, itu yang saja yang boleh dilihat oleh mahram. Kepada suami bagaimana Ustaz? Kalau suami tidak ada batas, sama sekali tidak ada batas seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik supaya jangan mentang-mentang mahram bebas melakukan apa saja, tidak. Jangan membuka pintu syaitan di sana ya. Baik, inilah mahram mu'abbad karena sebab persusuan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk apa saja syarat-syarat persusuannya, karena kalau ada musik dari mana ini? Oh, iklan. Subhanallah. Ya, kita lihat syarat-syaratnya. Salatun minallah wa alfa salam. Ketentuan persusuan yang menjadikan mahram. Jadi ada ketentuannya ya, nggak boleh sembarangan ya. Misalnya ya, pertanyaan yang sering diajukan ya begitu, saya perhalus bahasanya, ada anak-anak di sini ya, suami menyusu kepada istrinya, apakah terjadi proses kemahraman? Kita lihat syarat-syaratnya. Terjadi proses persusuan atau penyusuan yang sempurna ya, sehingga si anak merasa cukup atau kenyang dan air susu pasti masuk ke dalam perutnya, tidak dimuntahkan lagi. Kemudian si anak tidak melepaskan penyusuannya kecuali karena keinginannya sendiri, bukan karena dipaksa berhenti ya. Jadi harus sampai kenyang. Kalau bahasa ibu-ibu sampai apa tuh, anaknya sampai di apa bu, diempok-empok itu ya, dibalik ya, dibalik, ditepuk-tepuk ya punggungnya ya, sampai si anak gitu kan, sampai itu masuk, pastikan ke dalam perutnya sampai kenyang, bukan karena dipaksa. Udah mama mau kerja gitu kan, enggak ya, udah anaknya nangis, enggak, ini belum sah. Harus sampai si anak yang sendiri yang memutuskan untuk berinteraksi, si anaknya tertidur, nggak ada masalah ya. Ini prosesnya yang pertama harus diperhatikan, harus sampai kenyang begitu. Dan biasanya memang zaman ini ya, wanita atau ibu menyusui anaknya supaya anaknya cepat apa pak bu, cepat apa, cepat tidur, karena ibunya ada aktivitas lain begitu ya. Ya, jadi seperti itu yang terjadi, padahal itu kesempatan emas. Itu kan lagi bersedekah kan buat anak sendiri, itu kesempatan emas. Apapun yang diucapkan oleh si ibu tadi masukkan ke dalam perutnya si anak. Ucapkanlah, bacalah Al-Quran hafalannya, perbanyak istighfar. Subhanallah, itu ada proses yang luar biasa. Itu manfaatkan itu kesempatannya ya, terjadi kontak langsung kan. Subhanallah, ini mahal kesempatan ini, makanya sang ibu harus menggunakan dengan baik ya, bukan untuk obat supaya anak tidur semata-mata, walaupun boleh aja, atau si ibunya asik apa, menjelajah dunia maya, anaknya biarkan nyusu begitu kan. Subhanallah ya, atau melihat sesuatu yang tidak
boleh dilihat, tidak wajar dilihat oleh mata seperti itu. Jadi pergunakan kesempatan itu untuk melakukan tarbiyatul aulad yang terbaik kepada anak dari seorang ibu. Yang kedua, menurut hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, penyusuannya harus terjadi 5 kali atau 5 masa. Jadi yang kenyang tadi berapa kali? 5 kali. Kalau tidak sampai 5 kali tidak sah. Dahulu sempat ya ditetapkan 10 kali, lalu dimansukh oleh hadis Aisyah ini 5 kali saja, tidak 10 kali. 5 kali sampai kenyang. Nah karena itu kalau misalnya terpaksa harus disusui anak di bidan atau di dokter ya, atau di rumah sakit, pastikan berbeda ibu lagi ya, walaupun itu rentan buat penyakit hari ini ya, pastikan berbeda, karena dia tidak boleh sampai 5 kali. Kalau 5 kali sah jadi ibu susuan, seperti itu. Begitu juga Bang Asi, makanya Bang Asi sekarang banyak beredar karena ketentuan 5 kalinya ini ya, makanya dicatat nih, Asi pertama dari siapa, ibu siapa, bin siapa, rumahnya di mana, begitu kan. Keduanya dapat lagi dia, ya udah baru 2 kali dicatat, jangan sampai lebih dari 5 kali ya, atau 5 kali, karena jadi saudara persusuan. Berikutnya syarat yang ketiga, ini yang paling penting. Saat menyusu si anak masih dalam masa penyusuan, yakni masa 2 tahun pertama dari usianya. Lihat Al-Baqarah 233. Jadi kalau udah tua bangka mah nggak berlaku begitu ya, nggak berlaku, harus anak di bawah 2 tahun masa persusuan. Batasnya kan untuk di sapi Al-Quran mengajarkan berapa? 2 tahun. Kalau lewat dari 2 tahun udah nggak sesuai dengan Al-Quran, anaknya kasihan Ustadz segala macam, rundingkan, bicarakan dengan suami, harus dicarikan jalan keluar. Lewat dari 2 tahun, hanya 2 tahun batasnya, seperti itu ya. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena melanggar ketentuan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 233, seperti itu. Baik, inilah ketentuan persusuan yang menjadikan mahram ya. Sudah jelas ya? Jelas, nanti dibagikan filenya. Kita bahas bagian yang penting dan paling sering terjadi, yaitu mahram muakkad. Muakkad artinya kemahraman sifatnya sementara. Maksudnya mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu. Nggak boleh dinikahi wanita itu atau laki-laki itu. Saat kondisi itu hilang, maka barulah boleh dinikahi. Ini agak panas ya, tumben ya. Oh, ini ditutup ya. Biasanya dibuka ya sebelumnya. Saya terakhir di sini masih terbuka. Ini kesini agak panas. Nggak apa-apa ya. Biasanya sejuk gitu ya. Ya baik. Ya kerasa kesini, ya agak panasnya. Baik, kita lihat kondisi apa saja yang membuat seorang laki-laki atau wanita tidak boleh menikahi ya laki-laki atau perempuan tertentu. Kita lihat. Yang pertama, jadi ada 8 perempuan yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu, disebut dengan mahram muakkad. Kalau kondisinya hilang, maka dia baru boleh dinikahi. Yang pertama, saudara perempuan dari istri alias ipar, kecuali jika istrinya meninggal dunia atau bercerai darinya. Jadi ipar ini masuk dalam penyebutan ayat surah An-Nisa ayat 23 yang dahulu dibahas, wa antajma'u bainal ukhtain. Tidak boleh seorang laki-laki mengumpulkan 2 wanita bersaudara menjadi istri secara bersama-sama. Lagi menikahi fulanah, tertarik dengan adiknya ya, maka dinikahi dua-duanya. Tak boleh, tidak boleh ya, membuat 2 wanita bersaudara dalam satu mahligai, tidak boleh. Statusnya sebagai, salah satunya sebagai apa? Sebagai ipar. Makanya ipar itu ya boleh dinikahi pada kondisi tertentu, yaitu tatkala saudaranya sudah diceraikan atau meninggal dunia, maka dia boleh menikahi adik atau kakaknya atau iparnya ya. Ini banyak terjadi nih.
Ya kawan-kawan saya juga banyak yang seperti ini ya, menikahi adik atau kakaknya. Karena ketika kejadiannya ketika istrinya mulai sakit-sakitan, itu yang jagain anak-anaknya biasanya adik atau kakak dari istri, dijagain tiap hari, ya otomatis tinggal di situ karena suami nggak bisa mengurus kan, dia harus cari nafkah segala macam, sudah sakit-sakitan istrinya. Ya ketika meninggal ya sudah dekat dengan adik atau kakaknya, itu akhirnya menikahlah. Tapi kalau dalam kondisi normal maka alhamul maut, ipar adalah kematian, membawa bencana. Kenapa? Bayangkan seorang suami banyak kerja di rumah ya, karena kerjaannya memang di rumah, istrinya juga bekerja tapi banyak ditugaskan keluar kota, sementara si istri punya adik perempuan tinggal di rumah itu belum menikah. Bagaimana yang terjadi? Subhanallah ya, wal'iyadzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Berbahaya, makanya disebut alhamul maut kata Nabi. Ipar itu kematian, membawa bencana, terjadi, bisa kemungkinan terjadi perzinahan ya, karena merasa sudah dekat segala macam ya. Seperti kita lebaran lah, lebaran itu kalau sama ipar kayak sama kakak dan adik sendiri ya, bercanda segala macam, padahal itu bukan mahram, bukan mahram, kecuali terjadi proses perceraian atau meninggal dunia istrinya, itu barulah boleh dinikahi seperti itu. Baik, ini yang pertama, saudara perempuan dari istri alias ipar. Begitu juga dengan wanita ya, ipar dari adik atau kakak dari suaminya, seperti itu. Bibi dari istri, baik bibi dari ayah atau bibi dari ibu sang istri, istrinya punya bibi ya, baik dari ayahnya maupun dari ibunya, maka tidak boleh dinikahi kecuali jika istrinya meninggal dunia atau bercerai darinya. Kalau zaman dahulu banyak yang menikahi bibi, makanya ayat ini turun menegaskan ya, bahkan dengan sabda Nabi SAW, la tankihul mar'atu ala ammatiha, tidak boleh menikahi seorang wanita di madu disatukan dengan bibinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kecuali istrinya sudah dicerai atau meninggal dunia, barulah boleh menikah dengan bibinya tersebut ya. Baik, ini yang kedua, bibi dari istri. Yang ketiga, perempuan yang telah bersuami, kecuali jika suaminya meninggal dunia atau bercerai darinya. Termasuk dalam kategori ini adalah perempuan yang masuk Islam dan suaminya tetap kafir. Kita bahas yang pertama dulu. Perempuan yang telah bersuami nggak boleh dinikahi, jelas ya, harus cerai dulu. Bahkan cerai pun harus selesai masa apa? Masa iddah selesai, begitu ya. Kalau meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya cerai biasa normal, maka 3 kali quru, salasati quru, 3 kali suci dari haid. Kalau wanitanya sudah nggak haid, menopause, ukurannya 3 bulan masa iddahnya, harus dijalani masa iddahnya ya, baru boleh dia dinikahi, seperti itu. Bahkan ketika masa iddah tak boleh dilamar, bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun sebaiknya dihindari ya. Misalnya ngirim WhatsApp, dek baik-baik aja kan ya, subhanallah, ini bahasa isyarat, tak boleh, tak sopan, tak santun, tak boleh ya. Ya, dek itu anak siapa yang nganterin tuh sekolah, nah ini bahasa isyarat bahasa isyarat ya, maksudnya dia pengen nganterin gitu ya. Subhanallah, nggak boleh ya. Termasuk wanita, laki-laki kafir, wanitanya masuk Islam ya, lalu si wanita ini setia menunggu suaminya agar dapat hidayah, maka selama dia proses penangguhan menunggu suaminya dapat hidayah, dia masih status istri dari suaminya itu. Sehingga nanti kalau dia masuk Islam ya kan nggak boleh dinikahkan lagi, karena dia otomatis cerai ya, otomatis cerai ya. Sama kalau suaminya tiba-tiba murtad, otomatis cerai. Lihat Al-Mumtahanah ayat ke-10 ya, ini dalilnya, tidak boleh, otomatis bercerai secara Islam, tidak layak ya buat mereka untuk kembali kepada suaminya tersebut ya.
la junaha alaikum an tankihuhunna. Ya, sementara kita tiada dosa untuk menikahi wanita-wanita tersebut. Kalau dia memutuskan untuk bercerai dari suaminya yang kafir itu, maka baru boleh dinikahi dengan cara mengembalikan maharnya, dibantu oleh calon suaminya itu. Kembalikan maharnya dulu. Ya, Ustadz, kalau di sana nggak ada mahar, kalau agama lain, ya sudah, berarti si istri yang harus urus proses perceraian. Lewat mana? Lewat hakim, otomatis. Ya, hakim itu al-qadhi tarfa'ul khilaf, ya, menyelesaikan segala perselisihan. Makanya kalau ada segala macam, tiba-tiba KUA memutuskan A, maka itu jadi hukum, ya, jadi hukum. Ya, al-qadhi tarfa'ul khilaf. Ya, hakim itu menjadi pemutus dari perbedaan pendapat, ya, hakim. Nah, dia harus urus itu sampai proses perceraian selesai, baru kemudian dinikahi. Kalau si wanita memutuskan setia nunggu suaminya, maka selama-lamanya dia masih sebagai istrinya. Dan kemudian barulah 6 tahun kemudian misalnya suaminya masuk Islam, dia tidak perlu menikah lagi selama istrinya memutuskan untuk menanti atau menunggu. Ya, sebagaimana kejadian siapa? Ada yang tahu? Kejadian putri Rasulullah SAW, yaitu siapa? Zainab. Dia, Zainab, memutuskan menunggu suaminya. Setelah 6 tahun berlalu, maka si suaminya pun masuk Islam. Maka Rasulullah mengembalikan Zainab kepada suaminya dengan akad pernikahan yang pertama ketika masih jahiliyah, tanpa dinikahkan lagi. Ya, jadi ya seperti suami istri yang non muslim tiba-tiba masuk Islam, harus nikah lagi nggak? Harus nikah lagi? Tidak perlu, kan? Tidak perlu. Ya, pernikahannya dianggap sudah menikah, nggak ada masalah. Begitu juga selama si wanita masih menunggu suaminya, lewat berapa masa kemudian balik suaminya masuk Islam, tidak perlu dinikahkan lagi, ya, asalkan si wanita tadi tidak memutuskan untuk bercerai. Seperti itu. Paham ya? Ini masalah yang agak detail, makanya harus dipahami dengan baik. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, istri yang telah ditalak 3, kecuali jika setelah ia menikah lagi lalu bercerai secara natural. Ini kalimat penting, ya, secara natural dengan lelaki lain. Jadi bukan muhalil. Apa muhalil? Dibikin-bikin supaya jadi halal, seperti kejadian Rifa'ah punya istri ditalak 3. Rifa'ah mentalak istrinya 3, selesai kan? Talak 1 selesai, 2 selesai, enggak sekaligus talak, ya, karena talak 3 sekaligus tidak sah. Perhatikan ini dengan baik, ya Bapak. Saya talak kamu 3 sekaligus, talak 3 tidak sah. Talak itu harus bertahap. Talak 1 jatuhnya cuma talak 1, bahkan bisa jadi menurut sebagian ulama tidak jatuh talak sama sekali kalau dia sekaligus menalak 3, kecuali pada satu masa di zaman Amir Mukminin Umar ibn Khattab terjadi itu. Beliau kesel karena banyak sekali lelaki yang langsung mentalak 3, maka beliau menetapkan hukum sah talak 3-nya, cuma sementara. Tapi berikutnya kembali lagi kepada hukum asalnya, bahwa talak itu hanya talak 1, talak 2 atau talak 3. Nah, kalau sudah ditalak 3 berarti tidak boleh dinikahi lagi kecuali apa? Menikah lagi. Namanya talak ba'in kubra. Ba'in kubra, ya, talak jauh, berarti artinya harus menikah lagi. Ya, ini kejadian Rifa'ah menceraikan istrinya dengan talak 3. Kemudian istrinya masih cinta sama Rifa'ah, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya cari orang namanya Abdurrahman Al-Quraizi, maka nikah dengan Abdurrahman Al-Quraizi, ya kan? Ketika sudah menikah terjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ternyata Abdurrahman ini dia punya hudbatus saub, penyakit impoten, ya. Hudbatus saub itu ujung kain itu kan nggak bisa tegak, ya, dia lemas, impoten maknanya. Mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana ini solusinya? Ya, saya hendak menikah lagi dengan Rifa'ah, tapi ini Abdurrahman dia ternyata seorang impoten. Apa kata Nabi SAW? Beliau pun tersenyum, ya, tersenyum sambil berkata, tidak bisa engkau kembali kepada Rifa'ah sebelum engkau merasakan madunya Abdurrahman, Abdurrahman merasakan madumu. Subhanallah. Gimana tuh caranya?
ya. Makanya jangan sembarangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Ada 3 hal yang bercandanya serius, seriusnya serius, seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Apa saja? Nikah, talak, satu lagi apa? Rujuk. Ya, ini seriusnya dianggap serius, bercandanya dia juga. Makanya nggak boleh sembarangan, aku nikahkan engkau dengan fulan segala macam. Sah itu. Kalau sinetron, kalau bin-binnya pas, udah sah itu. Apalagi yang jadi walinya itu ternyata beneran penghulu, sah udah. Sah sudah. Ya, nggak boleh sembarangan. Rujuk juga sama nih, hati-hati. Wanita kemudian memutuskan untuk pisah dari suaminya, tiba-tiba terlontar kalimat sesuatu yang menjadi sebab rujuk, gitu ya. Ini kan ada anak-anak, nggak saya jelaskan ya. Jadi hati-hati ya, bercandanya pun dianggap serius, begitu ya. Jadi harus natural, nggak boleh dibuat-buat. Sekarang siapa lelaki yang mau menikahi lagi wanita yang sudah diceraikannya, tapi dia sudah jadi milik laki-laki lain? Kita mau nggak? Kayaknya nggak mau ya, nggak mau. Lebih cari wanita yang lain ya, nggak mau lagi kita. Jadi prosesnya hampir boleh dibilang nggak mungkin, kecuali si wanita tadi benar-benar melakukan proses pernikahan dan perceraian secara natural. Yang kelima, perempuan musyrik hingga dia masuk Islam. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Kalau bahasanya Ustadz itu siapa tuh? Bukan kitabiah, wanita-wanita bukan kitabiah. Ini maksudnya, yaitu agamanya selain Nasrani dan Yahudi, pemilik kitab. Ya, agama lain seperti apa? Buddha, Hindu, apalagi Konghucu. Nah, ini tergolongnya wanita musyrik. Maka dia harus beriman terlebih dahulu, baru boleh dinikahi, seperti itu. Baik. Ini yang dimaksud bukan ahlul kitab ya. Kalau ahlul kitab boleh. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Al-Maidah bagian bawah kiri ayat 5 ya. Ayat 5 boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Tetapi pertanyaan besarnya, mau dikemanain para akhwat ya? Banyak gak? Banyak. Buat apa cari yang ahlul kitab? Subhanallah. Tapi cinta Ustaz ya, cinta mah hejo ya. Hejo teh buta jadi buta hejo gitu ya. Ini orang Sunda yang ngerti ya. Orang Sunda yang ngerti. Jadi perempuan musyrik tidak boleh dinikahi hingga ia masuk Islam. Yang keenam, perempuan pezina hingga ia bertobat dan istibra. Nih, ada perempuan dicintai tapi dia wanita begitu ya, kerja di tempat begitu, maka dia harus bertobat kalau untuk dinikahi dan istibra dulu. Istibra itu proses pengosongan rahim 1 kali haid sampai dia dipastikan tidak hamil, khawatir hamil dari lelaki lain ya. Jadi prosesnya 2, tobat, harus tobat, kecuali kita mau digolongkan sebagai pezina juga, karena tidaklah menikah dengan pezina kecuali seorang pezina ya. Dari jelas az-zani la yankihu illa zaniyah, lelaki pezina tidak mengawini kecuali wanita pezina. Jadi kalau menikahi wanita pezina tanpa tobat, otomatis si lelaki tergolong lelaki pezina. Harus tobat dulu. Dia harus tobat dulu, kemudian istibra selama 1 bulan. Yang ketujuh, perempuan yang sedang ihram, jelasnya boleh hingga ia tahallul. Lagi ihram, lagi sama-sama tawaf gitu, tiba-tiba dilamar, nggak boleh. Ya kan? Lagi sa'i biasanya, kalau lagi tawaf kan biasanya dia wudu ya. Lagi sa'i tiba-tiba ada proses lamaran, nggak boleh sebelum tahallul ya. Yang kedelapan, menikahi perempuan kelima padahal ia masih memiliki 4 istri. Ini mah kebangetan namanya, ini tak boleh ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, apa lanjutannya? Bapak-bapak paling hafal biasanya nih. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', begitu ya. Nikahilah wanita-wanita itu 2, bukan 1 dulu ya, 2, 3 dan 4 gitu ya.
Subhanallah, tapi harus adil. Udah punya 4 istri masih nambah lagi, seperti dulu kasus Eyang siapa ya, itu ya. Ya, tapi beliau sudah taubat, sudah diceraikan istrinya yang lain, sudah, kabar terakhir sudah, ya, nggak boleh. Bagaimana dengan baginda Nabi SAW? Itu kekhususan buat beliau dan patut diketahui oleh para wanita dan kita semua bahwa beliau menikahi 11 orang istri. 11 wanita itu punya karakter berbeda, mewakili keelokan, keutamaan berbagai wanita di seluruh penjuru dunia. Kita lihat Khadijah, dia punya kelembutan. Saudah, dia seorang yang keibuan, ngurusin anak-anaknya Khadijah, ya. Aisyah, dia punya kecerdasan. Hafsah, dia seorang pelayan yang baik buat suaminya. Jadi kalau ibu-ibu yang belajar cara melayani suami, Hafsah orangnya. Kemudian Zainab, seorang yang penyayang, punya anak yatim banyak. Ummu Salamah, seorang wanita yang terkenal sangat cantik. Di antara 11 istri Rasulullah, Ummu Salamah yang paling cantik. Sampai-sampai Aisyah mengendap-endap ke kamar Ummu Salamah untuk mengecek kabar dari luar bahwa Rasulullah menikahi wanita yang cantik. Setelah dicek, ditanya, bagaimana menurut pendapatmu? Ternyata aku salah duga, beliau lebih cantik dibanding dugaanku. Jadi Ummu Salamah memang sangat cantik, ya. Kemudian siapa lagi? Zainab binti Jahsy, kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala dari atas arash. Zainab binti Jahsy, satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahkan langsung oleh siapa? Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada Juwairiyah, dia punya keberkahan karena dengan sebab dia menikah dengan Nabi, kaumnya masuk Islam. Lalu ada lagi Ummu Habibah, punya keteguhan keimanan yang luar biasa. Lalu ada lagi Sofiyah, keturunan para nabi, seorang Yahudi. Sofiyah, yang ketika Rasulullah melamarnya, beliau melemparkan sorbannya ke arah Sofiyah. Lalu ketika pulang dari perang itu, istri Rasulullah mengecek, lihat wanita yang di samping Rasulullah apakah pakai kerudung atau tidak. Kalau tidak pakai kerudung berarti dia budak, kalau dikasih kerudung berarti dia istri Rasulullah. Maka Sofiyah memakai kerudung, satu-satunya istri Rasulullah keturunan Yahudi. Yang ke-11 Maimunah, seorang mukminah sejati, karena beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan pribadi Rasulullah, yang detail-detail mandinya Rasulullah itu beliau yang meriwayatkan. Mukminah sejati, ya, Maimunah. Ini 11 istri Rasulullah punya karakter mewakili keistimewaan para wanita di seluruh dunia, seperti itu. Ya, jadi yang ke-8 poinnya patut diperhatikan. Terakhir, subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ini diagramnya. Jadi pembahasan kita dari awal sampai akhir cukup perhatikan diagram ini buat laki-laki. Saya, siapa saja di situ yang warna pink berarti mahramnya tidak boleh dinikahi. Yang warna agak kekuningan itu berarti bukan mahram, boleh dinikahi. Seperti itu, ya. Begitu juga dengan wanita. Ini ibu-ibu nih, saya di tengah, ya, wanita. Siapa saja yang mahram dia, yang bukan mahramnya. Yang terakhir, karena proses perkawinan ini paling penting. Ketika kita menikah, maka siapa saja yang menjadi mahram kita, siapa saja yang bukan merupakan mahram kita. Ya, perhatikan, yang warna merah itu bukan mahram, itu boleh dinikahi, ya. Saudara ipar, saudara misan, ya, jadi suami atau istri dari ipar, ya. Kemudian ponakan misan, sepupu misan, paman bibi, gitu, ya. Termasuk keponakan istri, ya. Keponakan istri kan waktu kecil biasa sama kita main, ya. Kalau sudah besar tumbuh dewasa, dia bukan mahram kita, ya. Hati-hati, bukan mahram kita. Baik, ini diagramnya. Nanti bisa dimiliki filenya, ya. Gak usah khawatir, silakan dimiliki. Itulah kajian kita tentang mahram, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Tidak adil rasanya, kita punya waktu 3 menit. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Silakan, Pak. Iya, muakkad sampai dia melahirkan. Dia melahirkan sampai dia bercerai dari suaminya. Janda bisa hamil, ya, ya, karena udah dicerai dari suaminya, gitu. Baik, ya, sampai melahirkan, ya, masuk muakkad dia, ya.
Ada lagi? Ya silakan Pak. Adopsi anak. Iya, bukan mahram. Iya. Nikahnya bukan muslim. Gimana? Non muslim. Masuk Islam. Iya, tidak menikah lagi. Iya. Jawabannya berdasarkan riwayat Zainab itu, Rasulullah kembali mengembalikan Zainab kepada suaminya yang baru masuk Islam setelah proses 6 tahun itu Pak. 6 tahun prosesnya. Jadi cukup lama bahkan. Jadi kembalikan tanpa pernikahan ulang dengan akad nikah yang pertama, tetap sah. Itu mirip seperti suami istri bukan Islam menikah, gitu kan? Begitu dua-duanya masuk Islam perlu menikah lagi? Nggak perlu. Seperti itu kurang lebih. Ya. Cukup ya Pak? Ada yang lain tadi? Belakang silakan. Islam. Hukumnya berzina atau tidak begitu ya? Sebelumnya sama-sama Islam atau tidak dari awal? Dari awal bukan? Ya. Wanita kitabiyah, pemilik kitab, ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi. Walaupun ada sebagian pendapat Nasrani Yahudi nggak sama dengan yang zaman dulu, tapi tidak bisa membatalkan Al-Maidah ayat 5. Boleh dinikah. Ya boleh dinikah. Cuma resiko rumah tangganya amat sangat berat sekali. Oh subhanallah ya, luar biasa beratnya. Bagaimana mungkin? Asal laki-lakinya yang muslim ya. Kalau laki-laki ya, kalau perempuannya yang muslim tidak bisa, tidak sah. Ya tidak sah dari awal, tidak sah. Ini harus laki-lakinya muslim menikahi wanita kitabiyah misalnya. Nah Yahudi Nasrani seperti itu. Tapi resiko rumah tangganya lumayan berat ya Pak, sangat berat. Bagaimana mendidik anaknya, bagaimana waktu sholatnya, bagaimana makannya terjaga atau enggak, jangan-jangan dia menyuguhkan sesuatu yang haram gitu kan. Bagaimana ketika istri sedang merayakan perayaannya, subhanallah, kan haram mengucapkannya. Jadi resikonya sangat berat. Sekali lagi akhwat yang menanti dengan harap-harap cemas masih sangat banyak. Lebih baik itu saja dibandingkan wanita kita buat para bujang terutama di sini ya. Ya jangan sampai jatuhkan hati sembarangan, karena hati sudah jatuh susah diangkatnya. Ya jangan labuhkan cinta kita sembarangan. Kalau cinta sudah berlabuh susah lagi beranjak untuk ya ke tengah pantai. Wallahu a'lam. Begitu ya Pak. Cukup karena sudah ibu-ibu sudah mempersiapkan sesuatu buat kita harus hormati dan muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.